Apakah cengkih, sawit termasuk jenis tanaman yang harus dikeluarkan zakatnya? Kalau ya, berapakah nisabnya? Nah, sebagian ulama menyebutkan bahwasanya termasuk amwal zakawiyah adalah biji-bijian yang awet ketika disimpan. Biji-bijian yang awet ya kalau disimpan. Sehingga keadaan waktu itu bahwa yang namanya Baitul Mal itu benar-benar lumbung. Mereka menyerahkan kurma-kurma mereka menyerahkan kismis mereka, dan kemudian ditampung di lumbung tadi atau di Baitul Mal tadi, yang kemudian akan dibagikan, disalurkan kepada para fuqara wal masakin. Barakallahu fikum. Tetapi barakallahu fikum, sebagian ulama menyatakan beberapa perkara yang tidak disebut di dalam hadis tersebut maka tidak terkena zakat. Artinya sebagian mengatakan pokoknya biji-bijian. Tetapi yang lain menyatakan bukan seluruh biji-bijian, tetapi yang disebutkan di dalam hadis yaitu gandum dan yang seperti gandum yaitu beras, kemudian korma, kemudian kismis, kemudian bur dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga yang lain tidak terkena zakat. Dan jangan khawatir, masa cengkeh nggak kena zakat padahal lebih mahal daripada ini dan itu, daripada beras atau gandum. Demikian pula sawit, bukankah itu akan begini akan begitu ila akhirnya. Maka kita katakan jangan khawatir, syariat ini sudah sempurna. Kalaupun tidak terkena zakat ketika dia dalam keadaan panennya, akan terkena zakat ketika sudah menjadi duit, sudah menjadi uang, sudah menjadi harta. Barakallahu fikum. Seperti ada yang bertanya tentang bagaimana kentang. Dia punya ladang kentang demikian banyaknya. Demikian pula sayur mayur yang lainnya. Anda bilang sayur mayur, tomat dan seterusnya kalau ditaruh di Baitul Mal akan busuk semua. Maka biarkanlah mereka jual. Nanti setelah dijual jadi harta, apakah hartanya itu tersimpan sampai 12 bulan? Yang berarti harus terkena zakat. Apakah hartanya itu lebih dari nisab? Berarti harus terkena zakat. Berarti setelah jadi harta, maka dihukumi terkena zakat dengan dua syarat. Syarat pertama, apakah di atas nisab atau di bawah nisab? Kalau lagi turun harganya, dijual ternyata murah, kasihan kalau disuruh keluar zakat. Zalim. Islam tidak mengajarkan kezaliman. Itu belum satu nisab, maka tidak terkena zakat. Kalau atas nisab, di atas batas maksimal, di atas batas minimal, terkena zakat sudah lebih, maka saat itu harus dilihat pula yang kedua. Sebentar, barangkali dia memiliki kebutuhan yang banyak untuk keluarganya, anaknya banyak, istrinya banyak, misalnya istrinya 4, anaknya 40, semuanya sekolah yang membutuhkan biaya besar, maka tidak sampai 2-3 bulan akan habis. Maka kalau disuruh dengan paksa harus membayar zakat, itu kedzaliman. Islam tidak mengajarkan kedzaliman. Biarkan mereka menggunakan hajat-hajatnya. Kalau sampai 12 bulan masih tersisa, baru kita katakan terkena zakat. Berarti intinya adalah kalau tidak terkena pada zatnya, cengkehnya, sawitnya, ataupun sayur mayurnya, maka akan terkena pada hartanya setelah dia laku dan jadi harta, maka dia terkena zakat. Dengan dua syarat. Kalau di atas nisab dan sudah lewat 12 bulan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.